hadapi Ramadan kita ya pada hari ini tuntunan siang yang kedua akan berbicara yang pertama tentang mubtilatus yang membatalkan puasa, tapi ini ditambahkan dengan ada perbuatan yang membuat kita batal puasanya, ada yang tidak ada sanksinya. Ya, puasa tentu yang pertama adalah makan dan minum di dalam arti di saat waktu berpuasa, yaitu mulai terbenamnya matahari. Makan dan minum setelah terbit fajar, puasanya batal. Puasanya wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Allah menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana yadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah mengatakan wakulu dan makanlah kamu, ini maksudnya minumlah kalian hatta yatabayyana sehingga terang bagimu benang putih di, yang dimaksud benang putih di antara benang hitam itu bukan benang yang kita itu ya. Tapi di sini adalah yang dimaksud khaitul aswadi adalah minal fajr. Jadi di saat ada waktu di mana ada sinar ufuk timur sana yang membelah, sebelumnya gelap, kemudian ada sinar putih, habis itu gelap lagi. Ada golas, ada waktu gelap. Tapi pada saat subuhnya itu terjadi. Nah, ini orang-orang yang ahli apa namanya itu tahu itu kapan terjadinya terbit fajar itu. Nah, di dalam hitungan majelis tarjih dan Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 16 atau 2000 berapa itu ya. Oh, 2020 ya. Itu di hasil penelitian bahwa itu pada saat matahari berada di bawah ufuk 11 derajat. Itulah maka azan subuh agak berbeda dengan azan subuh di masjid-masjid yang lain yang menggunakan lainnya. Makanya standar hisabnya Kementerian Agama itu standar
ufuk. Jadi beda 2 derajat, waktunya menjadi itu setara dengan 4 menit waktu. Puasa nanti yang lain sudah azan, kita untuk menyelesaikan sahur kita, gitu ya. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Jadi apa namanya, makan dan minumlah di waktu malam. Begitu tampak terang, jelas benang putih di antara benang hitam. Tidak ada kata minal fajrnya. Sehingga Rasulullah, ada seorang sahabat makan terus ya. Gelap itu benang putihnya nggak kelihatan-kelihatan. Dan gelap tuh, dia pakai benang putih. Nanti makan. Nah, kemudian peristiwa itu disampaikan kepada turun ayat ini hanya satu kata minal fajr untuk melengkapi ayat. Ishrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil as. Minal fajr untuk menjelaskan yang dimaksud benang itu adalah sinar putih di waktu karena semula ditangkap itu benang gelap nggak kelihatan. Nah, karena belum kelihatan masih makan terus. Padahal mungkin di luar sudah terang gitu ya. Nah, dalam rumah nggak kelihatan. Ya turunlah kata minal fajr, kemudian dilanjutkan dengan sum. Itu berhenti makan di waktu terbit fajar sotik. Gunakanlah puasamu sampai malam. Summa atim musyama samu sampai waktu malam, yakni waktu terbenamnya matahari. Misalkan puasa, sanksinya hanya mengganti di hari lain. Ya tentunya kalau itu makan itu disengaja, dalam arti tidak ada alasan apapun, lupa juga enggak, ya tentu itu ada melanggar ya. Dia berdosa, harus bertobat kepada Allah dan mengganti puasanya di hari lain. Karena sakit sudah jelas itu ya. Dia tidak puasa karena sakit. Wa mangkana maridun au ala safar. Ya. Nah itu ya, di siang hari kalau disengaja tidak ada sebab apa kepada Allah dan tetap mengganti di hari yang lainnya. Adalah berkumpulnya, bersetubuhnya suami. Ini jelas ya, ini membatalkan puasa Ramadannya. Bersenggamanya itu membuat puasanya batal. Dan di luar Ramadan. Kemudian ditambah wajib membayar kafarah.
Apa itu kafarohnya? Yang pertama adalah kan budak. Nah, kalau sekarang di Indonesia mungkin susah kan budak ini ya, ataupun di tempat lain pun sudah agak susah juga memerdekakan budak. Nah, kalau tidak dapat, tidak ada, maka yaitu berpuasa 2 bulan. Kafarohnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali tanggal 1 dan diakhiri di akhir bulan, dimulai mungkin bulan bulan Syawal nggak bisa karena sekarang berpuasa. Berarti bisanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bisa, nggak bisa karena Zulhijjahnya ada tanggal 10 ya, diharamkan puasa, tanggal 11 juga tidak musyrik, termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa. Ya, kemungkinan ya, ya Muharram Safar. Ya. Misalnya Muharramnya 30, Safarnya 30 berarti 60 hari, atau Muharramnya 2 hari, 58 hari. Jadi 2 bulan berturut-turut itu kan, kalau 2 bulan berturut-turut 29 terus, karena dimungkinkan, atau dimungkinkan 2 bulan berturut-turut itu 33, atau bisa juga 30 29 atau 29 30. Itu 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, nggak bisa, dan setiap orang jatahnya, porsinya adalah itu seperti membayar fidyah itu ya, 6 on ya. Nah, itu didasarkan kepada hadis dari Abu Hurairah datang kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasul. Aku celaka, aku rusak, aku celaka. Maka Nabi bertanya, malaka apa? Ya, malaka apa yang terjadi pada dirimu? Sahabat tadi mengatakan waqa'im. Nah, aku telah terjadi dengan istriku. Maka Rasulullah menjawab atau memberikan tuntunan, hal tajidu raqabatan, punya atau ada budak yang bisa kamu merdekakan? Ya. Maka Rasul bertanya lagi yang kedua, ini mutatabi'ain. Qala la. Turut-turut dia menjawab tidak. Kira-kira mungkin jatuh, sudah jatuh, masa 2 bulan belum sampai 1, apalagi mau 2 bulan berturut-turut, tidak mampu dia. Fahal tajid it,
Fahal tajidu it'ama sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia menjawab, la. Fama kasan Nabi, maka Nabi berdiam. Ini dia kerjakan. Ya. Nabi diam, kemudian mengambil satu ganteng yang kira-kira mau cukup untuk 60 orang. Nabi mengatakan, silahkan ambil kurma ini dan sedekah miskin. Orang itu kemudian menjawab, di tempatku ini, di kampungku ini, apakah ada orang yang, dan dia mengatakan begitu ya, miskin lagi selain diriku. Sehingga Nabi mengatakan, silahkan ambil kurma ini, kamu beri makan keluargamu. Nah, artinya begini, maka harus membayar kafarat salah satu dari 3 tadi. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang. Dan Nabi tadi seorang sahabat yang sangat-sangat miskin. Jelas puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu karena baru sudah kebobolan gitu kan. Yang ketiga memberi makan orang miskin, kurmanya untuk disedekahkan, dia mengatakan di kampungku akulah kemurahannya, silahkan kamu bawa pulang dan makanlah bersama keluargamu. Menjadi tidak dilaksanakan atau sanksinya menjadi tidak dilaksanakan semuanya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dalam keadaan kafarat dengan melakukan salah satu dari 3 tadi. Oleh karena itu, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang menjurus bukannya kan gitu. Nah, jadi yang membatalkan puasa yang satu tidak ada sanksi berat, hanya mengganti di hari lain, tapi yang puasanya di hari lain ditambah kafarat. Untuk yang hadir di Zoom ini kalau melakukannya pasti harus membayar kafarat. Insya Allah mampu. Memberi makan 60 orang miskin itu mampu, tapi ya rasa nyobo-nyobo yang perlu kita perhatikan ya. Tubuh termasuk makan minum adalah minum asap. Rokok itu jelas kalau dalam fatwa tarjih itu hukumnya haram ya. Bagi keluarga harus sudah kita amalkan untuk kita tinggalkan merokok itu ya. Rokok
maka merokok itu termasuk kategori membatalkan. Nah, seandainya ada yang berpendapat merokok hukumnya makruh, ya. Merokok hukumnya haram, sehingga di Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah supaya betul-betul bebas dari asap rokok, ya. Karena memang rokok itu diharamkan. Sama ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu jelas-jelas membatalkan puasa. Atau berenang kungkum itu insya Allah tidak membatalkan puasa, lewat lewat mulut, ya. Jadi kita berenang, yang penting jangan sampai memasukkan air di mana kita, kemudian apalagi yang apa namanya batal, ya, yaitu menangis menangis keluar puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah makan minum itu adalah minum asap rokok, ya. Manual tembakau maupun juga rokok elektrik sama saja itu, ya. Nah, yang kedua tentang orang yang lupa. Kadang-kadang orang yang berpuasa lupa makan dan minum, ya. Kemudian dia lupa kalau puasa, kemudian dia yang seperti ini makan dan minum di siang hari kan batalkan puasa. Dan apabila begitu ingat dia harus berhenti, kemudian melanjutkan puasanya dan tidak ada sanksi apapun. Pada hadis Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah, ya. Saat masalah negeri kian silih berganti. Demokrasi kita yang semakin mahal karena harus mengeluarkan biaya mahal, maka mereka juga berupaya untuk mengganti biaya itu, dan salah satu cara yang kemudian dianggap paling mudah adalah dengan korupsi. Maka saat itu kita tak bisa berdiam diri. Ini harus dibicarakan secara bersama-sama, ya. Tidak hanya ahli transportasi, ya, tapi ahli-ahli dalam bidang lain dilibatkan dalam rangka menciptakan satu situasi yang lebih kondusif. Bernalar dengan dialog bisa menghadirkan solusi. Keputusan itu setidaknya nanti akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang akan berpengaruh bagi jalannya aktivitas pendidikan, terutama saat-saat kampanye. Karena dengan membuka peluang kampanye di sekolah khususnya, itu terus terang dapat menimbulkan berbagai persoalan yang ini akan mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar. Mari duduk bersama dalam Dialektika TVmu. Hanya di televisi Muhammadiyah, TVmu cerdas mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaanmu makan dan minum itu adalah dan minum kepadamu. Nah, jadi itu maka tidak ada sanksi apapun. Ingat, langsung hentikan dan lanjutkan puasanya
sampai selesai. Nah, itu kasus lupa. Yang ini adalah hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Nah, jadi hal-hal yang dijauhi artinya kalau Monggo Pak kita Tri. laksanakan Mengajar di tepi danau. ini menjadi mengurangi nilai puasa kita. Di antaranya adalah berkata sesuai dengan ajaran Islam, terutama ini kaitannya dengan akhlak, seperti berdusta atau berbohong, ya. Kita juga sekaligus melatih kejujuran, ya. Kita tidak boleh juga memfitnah, ya, yaitu misalnya menuduh orang sesuatu yang berkata kotor, ya, berkata kotor. Mengajar di tepi danau. Tak pindah rono daripada ke KIP. Mencaci maki, gaduh, mengganggu orang, sesuatu yang tercela menurut ajaran Islam, dan itu harus ditinggal, Mas. tidak mengurangi nilai puasa kita. Tepi. Puasanya tetap sah, tapi Ada, puasanya mengajar di tepi danau. mikrofonnya bisa dimatikan, yang tidak. Ini didasarkan Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor, bohong, menipu, mencaci maki, memfitnah, berkelahi, dalam arti berkelahi mulut, bahkan sampai berkelahi fisik, bihi. Jadi tidak hanya omongan mulut saja, tapi juga perbuatan berkelahi dan sebagainya. Dalam puasa masih melakukan hal seperti itu, billahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya itu, berlakukan oleh Allah. Padahal kalau kita bisa menjaga semuanya itu, sucian dan kebersihan, keikhlasan karena Allah Ta'ala, kita hindar nyimpang, ya, dari ajaran agama tadi, terutama dari aspek akhlak, lapor, hargai dengan harga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan idza kana yaumu fala yarfus yauma idzin wala yaskhab fa in au qatalahu falyakul inimru'un so'in. Ya. Jadi hadis yang menyatakan, ya, hadis yang menyatakan bahwa
ibadah yang memiliki karakter khusus. Nabi mengatakan dalam hadis itu, seluruh amalan anak kepada dirinya secara langsung, illa siyam, kecuali puasa. Innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang hadis itu dilanjutkan, kalau sedang berpuasa fala yarfus, berbuat kotor, wala yaskhab, dan juga jangan gaduh. Dan apabila ada orang yang mengajak tengkar, kelas fisik, lesan maupun fisik, maka jawablah, aku sedang berpuasa, atau ini mru'un so'in, atau aku adalah orang berpuasa. Ini termasuk puasa mulutnya, lisannya dari perkataan yang kakinya dari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Sifatnya agak fisik, berkumur-kumur, beristinsyak secara berlebih. Biasa tidak apa-apa, itu tidak membatalkan, tapi kumurnya berlebihan karena itu berbahaya. Bisa mungkin paling tidak tadi mengurangi, berkumur sekedarnya, hidung mengeluarkannya juga jangan terlalu dalam. Kalau tidak puas, hisap air itu sampai ke pangkal, ke dalam hidung sana, kemudian kita keluarkan, itu malah membersihkan yang kotor-kotor di dalam. Tapi kalau dalamnya tidak berlebihan, karena kalau berlebihan itu termasuk yang bisa mengurangi kita. Kemudian bercumbu mencium istri atau suami, meskipun mampu menahan syahwat, tapi itu perlu ditinggalkan. Kecuali kalau malam hari, supaya dihindarkan itu ya, karena jika tidak mampu, yang tadi dialami oleh sahabat tadi, waqa'tu alam ro'ati wa ana so'i. Aisyah mengatakan, Aisyah mengatakan dalam rangkulku dalam keadaan berpuasa, tapi beliau adalah orang yang paling. Jadi ini Aisyah mengatakan begitu. Bagi yang nggak mampu ya jangan coba-coba. Ini hal-hal yang dianjurkan untuk ditinggalkan, mengurangi atau mengurangi nilai puasa kita, maka perlu kita. Yang akan datang kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang dianjurkan dan Ramadan. Jadi ada hal-hal yang dianjurkan, Allah itu yang akan datang. Banyak sekali amal-amal kebaikan untuk menyempurnakan puasa kita. Saya kira ini untuk materi pada masih ada waktu
sekitar 1/4 jam menanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, saya kembalikan kepada Pak Tri. Barangkali ada yang mau menanyakan tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, yang jelas-jelas membatalkan puasa, dan yang kedua adalah orang yang lupa makan dan minum dalam keadaan berpuasa, dan yang ketiga adalah hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Sehingga ada hadis Nabi itu, rubba so'imin, ya. Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ada banyak orang yang berpuasa, tapi dengan puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus saja. Berarti nilai puasanya 0 ya, nilai puasanya 0 ya. Karena ketika berpuasa dia berkata kotor, ketika berpuasa dia menipu, berdusta, berbohong, ketika berpuasa dia berkelahi, rofas, baik rofas mulut maupun rofas tangan dan kakinya, anggota badannya. Itu maka laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Monggo saya kembalikan kepada Pak Tri. Mana Pak Tri ini? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Kuswaji Dwi Priyono. Masalah lupa. Kalau puasa bacot makan minum, begitu ingat hentikan dan teruskan puasa. Apa ada batasan kebacotnya itu? Ya. Ya pokoknya begini. Kita lupa kemudian kita makan dan minum. Atau mungkin makan saja atau minum saja. Begitu ingat, ya langsung kita hentikan. Begitu kita ingat bahwa kita itu puasa, ya kita harus berhenti. Nah, begitu berhenti, maka kita melanjutkan puasa kita sampai selesai, sampai malam. Jadi itu nggak ada batasan tertentu ya. Yang penting begitu ingat, kita hentikan makan kita dan kita lanjutkan puasa kita. Ya mungkin begitu ingat kita bisa mengucap pertama astagfirullah dulu, mohon ampun karena lupa ya kepada Allah, mohon ampun. Tapi setelah itu juga bisa kita mengucap alhamdulillah. Setelah istighfar membaca hamdalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya orang yang lupa di saat puasa itu, kemudian dia makan dan minum, itu Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya. Nah, jadi karena Allah yang memberi makan dan minum, berarti kan itu satu kebaikan. Di satu sisi ada
kelupaan yang kita istighfar kepada Allah. Di sisi lain, makan dan minum itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita syukuri, kita baca hamdalah, dan kita masih bisa melanjutkan puasa sampai selesai di waktu maghrib. Nah, gitu ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Yayi, Bu Yayi Arsandi. Ya, Bu Yayi Arsandi. Arsandri ini laki atau perempuan? Ibu. Tentang nisfu Sa'ban. Apakah setelah nisfu Sa'ban kita tidak boleh lagi puasa sunnah? Tidak ada yang melarangnya. Jadi memang ada hadis tentang nisfu Sa'ban, yaitu keutamaan malam nisfu Sa'ban, tetapi hanya menyebutkan keutamaan malam itu, tetapi tidak ada contohan dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ya. Hadisnya menurut Syekh Albani hasan. Hadisnya hasan. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan di nisfu Sa'ban, malamnya atau siangnya, malamnya dengan mungkin sholat malam, sholat tahajudnya disempurnakan dengan doa-doanya ya. Kemudian siangnya tanggal 15-nya berpuasa, bisa puasa bagian dari Ayyamul Bid ya, atau puasa di tengah bulan Sya'ban itu sebagai satu kebaikan. Berdasarkan hadis hasan itu bisa kita terima. Tetapi ada amalan-amalan yang hadisnya adalah hadis maudhu atau hadis palsu ya. Seperti kita sholatnya berapa? Ada yang 20 rakaat, ada yang berapa rakaat, dan setiap rakaatnya membaca Qul huwallah 100 kali. Jadi kalau 10 rakaat saja itu sudah 100 kali 10, sudah 1000 kali surat Al-Fatihah yang kita baca. Jadi nggak ada surat yang lain, hanya Al-Fatihah dan Qul huwallah saja. Nah, itu hadisnya sudah banyak diteliti oleh banyak orang. Hadisnya adalah hadis al-maudhu, hadis palsu. Nah, kembali ke pertanyaan Yayi Arsandri ini, jadi setelah nisfu Sa'ban, setelah tengah bulan Sya'ban, kita masih boleh melanjutkan puasa-puasa sunnah, termasuk bagian dari memperbanyak puasa sunnah. Misalnya Senin Kemisnya kita laksanakan terus ya, atau Daud ya, boleh juga sehari puasa sehari tidak gitu ya. Nah, nanti di akhir baru kita jeda ya. Kita jeda 1-2 hari sehingga tidak bersambung dengan Ramadan kita. Kemudian Bu Fadriyah Siti Maryam, apakah ada tuntunan melaksanakan pengajian tarhib Ramadan? Jadi kalau para sahabat bersama Rasulullah, tarhib Ramadannya itu jauh-jauh, bahkan jauh sebelum Ramadan ya. 6 bulan sebelum Ramadan itu para sahabat sudah melakukan tarhib. Tarhib itu menyambut kedatangan Ramadan dengan mengkaji, terutama tarhibnya dengan persiapan ilmu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ya, bersama Rasulullah. Jadi pengajian tarhib Ramadan ya bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Isinya adalah kita mengkaji fikih Ramadan, baik itu kaifiyah tata cara puasanya, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mengurangi,
hal-hal yang diutamakan, dianjurkan untuk diamalkan di bulan Ramadan itu monggo ya. Itu tarhibnya. Ya, pengajian untuk menyemangati dan menggembirakan orang menyambut Ramadan juga insya Allah itu satu kebaikan. Pelaksanaannya fleksibel. Ya, di hari-hari akhir bulan Sya'ban juga boleh ya. Seminggu sebelum Ramadan dan sebagainya itu boleh dilakukan. Bagaimana hukum puasa seorang yang melakukan suntik vitamin C? Ya, ini sebaiknya dihindarkan yang seperti itu ya. Jadi kalau mau ada memasukkan nutrisi-nutrisi termasuk vitamin ya, itu sebaiknya dilakukan di malam hari sesudah berbuka atau sebelum waktu terbit fajar, setelah sahur misalnya atau sebelum sahur kita suntik. Di samping kita makan sahur, kita perlu ada tambahan vitamin ya. Kita suntikkan vitamin apa, vitamin C atau vitamin apapun, sebaiknya tidak dilakukan di siang hari. Karena itu kan suntik vitamin ini kan bagian dari nutrisi yang mungkin bisa menguatkan, menambah ini ya. Tapi kalau suntik itu suntik obat karena sakit tertentu perlu disuntik dengan obat, misalnya untuk meredakan rasa sakit ya, itu insya Allah masih bisa dilakukan karena bukan nutrisi yang untuk menguatkan badan kita, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kalau suntik obat, nah kita dalam berpuasa ini pusing atau apa gitu ya, kemudian harus disuntik supaya meredakan pusing kita, insya Allah itu tidak seperti kalau suntik vitamin tadi. Termasuk juga infus ya, infus itu ya sebaiknya juga dihindari, meskipun ini juga khilafiyah ya, orang yang sedang berpuasa kemudian dipasang infus itu membatalkan puasanya atau tidak ya. Tapi karena sakit daripada meragukan ya sudah, tidak usah berpuasa, nanti diganti di hari lain ya, diganti di hari lain. Kemudian bagaimana orang yang memakai inhaler, mungkin asma atau yang lainnya, keperluan yang lainnya saat berpuasa, menghirupnya supaya tidak terlalu dalam ya, insya Allah itu juga tidak membatalkan ya, karena itu untuk keperluan ya, keperluan sakitnya itu tadi ya. Keperluan sakitnya tadi, sakit asma, kalau tidak menghirup itu bisa terjadi yang membahayakan, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasanya, karena itu kan tidak memasukkan hanya angin ya, atau udara yang ada aroma terapiknya, kira-kira begitu. Terus Ustaz, di atasnya itu dari Bu Maya Indira, bagaimana makna bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu? Oh ya, jadi setan dibelenggu sehingga setan itu tidak punya kesempatan apa-apa, karena kita sudah disibukkan dengan berbagai amal kebaikan ya. Ketika puasa kita disibukkan dengan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah ya. Dengan begitu maka
setan itu seolah terbelenggu, sudah tidak punya peluang lagi untuk menggoda kita. Tetapi setan yang terbelenggu itu akan bisa menggoda kita kalau kita ya tidak menjauhinya ya. Sudah dibelenggu tapi kita mendekat-dekat, berdekat-dekat ya, akhirnya kita bisa tergoda. Jadi begitu ya. Sufidatis syayatin itu maksudnya seperti itu. Jadi karena kan pertama futihat abwabus sama wa abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Jadi pintu-pintu surga, pintu langit dibuka semuanya, pintu neraka ditutup, sehingga setan pun terbelenggu, dibelenggu. Kesempatannya kecil, kira-kira seperti itu. Tapi kita ya, setannya sudah dibelenggu, masih mendekat-dekati ya, apa boleh buat kan gitu. Setan akhirnya kita tergoda oleh setan itu. Berikutnya dari Bu Rizky, apakah jika ibu menyusui penuh 2 tahun wajib membayar puasanya 60 hari atau membayar fidyah? Itu sudah kita sampaikan yang dulu ya. Jadi ibu yang menyusui dan dia harus meninggalkan puasa, kalau enggak meninggalkan nanti mempengaruhi persusuannya, maka ibu yang menyusui itu boleh boleh meninggalkan puasa dengan membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkannya. Kan bisa jadi ibu yang menyusui tadi berselang-seling ya, sehari puasa, berikutnya nggak puasa, bisa jadi begitu ya. Supaya apa namanya tidak mengganggu persusuannya. Mungkin kalau hanya puasa sehari, kemudian berikutnya nggak puasa 2 hari, nanti puasa lagi, itu insya Allah masih bisa ya. Sehingga sejumlah hari yang ditinggalkan saja dibayar fidyahnya. Setiap hari membayar fidyahnya dengan porsinya adalah 1 mud ya, 1 mud setara dengan 6 on beras. Nah, mau ditambah kelengkapannya dikasih telur 2 juga boleh ya, atau 3. Kalau enggak dikasih ikan teri atau apa itu lebih bagus lagi ya, atau sayur mayur ya, biar orang enggak makan beras tok kan gitu. Itu Bu Rizky. Saya kira cukup, waktunya udah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Ramadan dan kita jalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Syamsul Hidayat atas paparannya dan jawaban dari berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta kajian. Bapak Ibu, kita akhiri kajian di pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat